Nah, mau jadi apa negara ini? Bila penghinaan-penghinaan itu dibiarkan saja berlalu, oke, nah orang-orang yang orang cetha itu ngumbar suara, orang cetha, ciloko negara kita. Pembiaran ini bisa jadi jurisprudensi bagi kasus-kasus yang sama di kemudian hari. Orang jadi bebas menghina gubernur, menghina menteri, menghina ketua MUI, menghina ketua PSSI dan sebagainya. Oh, kalau di daerah menghina camat, Pak Lurah menghina Pak RT. Seperti Begawan ini, Pak RT ini. Dan sulit diproses hukum akhirnya. Lah kenapa? Karena menghina presiden saja dibiarkan. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol ya, ngopi nih politik. Wah, ini Rocky Gerung lagi ini masalahnya ini. Ya kita pantas bersyukur lah punya presiden sekelas Pak Jokowi yang dihina dengan kata-kata kotor saja. Sangat melecehkan itu. Tapi komentar beliau seperti apa? Katanya hinaan Rocky itu masalah sepele, masalah kecil, masalah ecek-ecek. Wah, ya sebenarnya enggak lah, presiden itu kan lambang negara, itu harusnya enggak boleh begitu. Harusnya aparat segera bertindak. Nah ini benar-benar kualitas manusia yang tidak seperti kita ini rakyat jelata. Pak Jokowi sudah selesai dengan dirinya sendiri. Beliau lebih suka bekerja daripada menanggapi hinaan dan celaan dari Bung Rocky Gerung ini. Ini Pak Jokowi juga tidak mendesak kok Polri untuk memproses sama sekali, enggak. Dia diam aja. Sebenarnya Polri sudah punya dasar untuk tangkap itu Rocky Gerung. Nah inilah kebesaran hati seorang presiden kita ini. Nah, sebagai kepala negara, dia bisa bilang kok, masa aparat hukum diam saja, pemimpinnya dihina, apalagi Menhankamnya itu, atau Pak Mahfud MD sebenarnya kan tidak perlu, ya harusnya segera gitu loh. Kita ini masyarakat jadi gemes ini. Seandainya beliau mau berkomentar begitu, dijamin kok. Polri bergerak dan langsung menahan pria yang ngakunya seorang filsuf tersebut. Kita sebagai rakyatnya Pak Jokowi saja marah kok. Bukan relawannya saja marah, apalagi relawannya Pak Jokowi. Yang benar-benar relawannya Pak Jokowi loh ya. Ini bukan kritik, ini bukan kritik. Ini bukan argumentasi. Ini bukan opini loh. Jelas-jelas kata yang disampaikan Rocky itu menghina Pak Jokowi. Bukan opini, bukan kritikan ke Pak Jokowi, tapi penghinaan. Mau ulangi apa yang diucapkan Rocky saja, gak tekan kok hati saya ini. Oh, orang nyampe hati saya ini. Nah, gimana kata-kata itu keluar dari mulutnya itu? Kata-kata itu mau saya ucapkan balik ke Rocky sebenarnya ini. Kalau ketemu ini. Nah ini seperti Pak Amin Rais, Pak Sudirman Said, Pak Denny Indrayana saja. Yang jelas-jelas memusuhi Pak Jokowi. Nggak bisa saya ucapkan seperti itu loh. Ya memang standar manusia itu beda-beda. Bisa jadi Bung Rocky dalam kehidupan sehari-hari memang suka mencaci maki. Mungkin kehidupan lingkungannya seperti itu. Isinya mau misuh-misuh itu bahasa Jawanya itu. Mungkin sama temennya, sama sahabat-sahabatnya kalau ketemu ya terus misuh. Kalau bahasa Jawa Timurnya itu juanjo gitu, bahasa Jawa Timurnya itu. Sama tetangganya, sama keluarganya mungkin kebiasaannya seperti itu. Bicara kotor itu sudah kebiasaan tiap hari. Ya mungkin ini menurut Om Begawan loh. Beda dengan kita yang diajarkan sopan santun, agama atau kultur itu tidak boleh ngunek-nguneni, ngunek-ngunek ke orang lain itu nggak boleh, tidak boleh itu. Apalagi misuh atau caci maki dengan kata-kata kotor. Ya, jadi sebenarnya label ahli filsafat itu diberikan ke dia itu ya sebenarnya nggak layak ini. Menurut Begawan nggak layak. Layak seperti apa kalau cara bicaranya seperti itu? Tolong sebutkan nama seorang ahli filsafat yang suka mencaci maki. Ya kalau dia seorang budayawan,
membaca puisi misalnya, menulis syair dengan kata-kata kotor tuh mungkin bisa kita pahami. Karena itu melakukan upaya kata-kata untuk menarik perhatian. Dan itu kata-kata puisi, kata-kata seni yang dicampur kolaborasi dengan kata-kata seperti itu. Kadang-kadang seorang seniman mengungkapkan kejengkelan dengan cara itu. Wah iya, kayak Butet itu kalau ngomong mah kata-kata seperti itu, bajingan itu biasa itu dalam dunia seniman. Tapi seniman tidak mencaci maki untuk ditujukan ke seseorang. Itu hanya kata-kata untuk menggambarkan sesuatu, untuk melengkapi isian dari puisi itu lah. Nah, yang perlu kita lihat justru ini kembali lagi pada permasalahan Rocky Gerung dengan Pak Presiden. Gimana para calon presiden yang mau bertempur di tahun depan? Ini yang perlu kita lihat ini. Ingat loh, mereka bakal menggantikan posisi Pak Jokowi loh yang terpilih loh. Bukan hanya menggantikan, ini meneruskan nih. Tentu harus meresapi. Ya, cacian itu bisa jadi menempel juga ke mereka itu. Entah dari pelaku yang sama atau orang lain. Bisa begitu, ini hati-hati nih. Kita belum mendengar langsung loh ungkapan statement baik dari Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Apalagi Pak Anies pasti mumpet, tahu mumpet? Mendelik, mumpet itu, sembunyi gitu loh. Nah, Pak Ganjar nampaknya menyerahkan tentang hinaan tersebut pada partainya. Itu lebih elegan. Ya, dia kalau ngomong nanti malah salah gitu loh. Seperti waktu sepak bola itu malah nanti salah-salah. Dan kemarin PDIP partainya Pak Ganjar sudah melaporkan pada pihak kepolisian, Barreskrim. Ya, sebelumnya relawan Pak Jokowi juga lapor, tapi ditolak oleh polisi dengan alasan penghinaan itu delik aduan. Jane ya ora. Sekali lagi presiden tuh lambang negara loh, jangan salah loh. Kalau yang dihina itu mengadukan ke polisi, baru akan diproses katanya. Di sini sebenarnya agak aneh. Pola pikir aparat keamanan kita ini agak aneh ini. Bung Rocky bilang yang dihina itu katanya jabatannya. Lah justru itu. Justru itu bukan diri pribadi Pak Jokowi katanya. Pernyataan itu justru memudahkan polisi segera memproses dia kalau jabatannya itu. Jabatan presiden itu melekat di diri Pak Jokowi. Harusnya polisi sudah punya dasar, punya alasan untuk segera menangkap tuh. Sebab sudah memenuhi dua unsur. Pasal penghinaan itu sendiri, dan yang kedua jabatan kepala negara dihina. Loh, ini masyarakat harus paham. Ojo ngomong, wah Pak Jokowi diem aja, enggak, jangan seperti itu. Kita harus memisahkan antara kelapanghatian seorang presiden kita dengan hukum yang berlaku. Sekali lagi kita harus membedakan kritik, saran, masukan, ya silakan saja, nggak apa-apa. Tapi penghinaan ke siapapun jelas harus diproses secara hukum. Apalagi itu seorang kepala negara, presiden jabatannya. Nah, mau jadi apa negara ini? Bila penghinaan-penghinaan itu dibiarkan saja berlalu, oke, nah orang-orang yang orang cetok itu ngumbar suara, orang cetok, ciloko negara kita. Pembiaran ini bisa jadi jurisprudensi bagi kasus-kasus yang sama di kemudian hari. Orang jadi bebas menghina gubernur, menghina menteri, menghina ketua MUI, menghina ketua PSSI dan sebagainya. Oh, kalau di daerah menghina camat, Pak Lurah menghina Pak RT. Seperti Begawan ini, Pak RT ini. Dan sulit diproses hukum akhirnya. Lah kenapa? Karena menghina presiden saja dibiarkan kok. Lah kenapa menghina jabatan di bawah presiden malah harus berhadapan dengan hukum? Kan lucu itu. Mau jadi apa bangsa ini? Kalau menghina itu dianggap kritik, dianggap opini. Sesat benar ini otaknya Bang Rocky Gerung ini. Jika Pak Ganjar menyerahkan ke PDIP untuk melaporkan kasus tersebut, lah bagaimana dengan Pak Prabowo dan Pak Anies? Halo Pak Prabowo dan Pak Anies, diem aja ya, jangan-jangan ojo-ojo ini. Sampai hari ini kita belum tahu loh, apa respon mereka berdua.
antara Pak Prabowo dan Pak Anies. Yang jelas ini harus jadi catatan kita bersama. Bahwa kata-kata menjijikkan Rocky ke presiden itu tidak membuat mereka bereaksi apa-apa. Meneng tok gitu loh. Apa yang ngomong sama partainya atau apa gitu loh. Supaya ada gerakan ketok ya nesu. Wah, ini kepalanya Dina meneng-meneng. Wah, ini. Bahwa kata-kata menjijikkan tidak membuat mereka bereaksi. Ini saya tujukan ke orang-orang terdekat Pak Prabowo dan Pak Anies ini. Yang katanya beliau dekat dengan Pak Jokowi. Kemarin minta di-endorse neng di sama Pak Jokowi, bareng Pak Jokowi dineneng wae. Racet itu. Nah, kalau orang-orang terdekatnya Dina masa ya diam saja toh, apa itu. Ibaratnya orang tua kita nih, ini contohnya itu, atau keluarga kita, atau sahabat karib kita ini. Guru kita Dina, masa kita membiarkan saja diam aja. Itu menunjukkan kedekatan Pak Prabowo pada Pak Jokowi itu belum sampai pada kedekatan jiwa. Cuma pura-pura dekat. Ini menurut Begawan. Apalagi jabatan Pak Prabowo saat ini kan Menteri Pertahanan. Jabatan yang nggak main-main. Di bawah kepemimpinannya Pak Jokowi. Pembantunya Pak Jokowi dalam sistem pertahanan. Ya termasuk mengamankan Pak Jokowi. Harusnya seperti itu. Justru diamnya Pak Prabowo jadi tanda tanya besar bagi kita semua ini. Tanda tanya besar termasuk Begawan ini. Apakah itu tandanya beliau setuju presiden bebas dihina-hina, dicaci maki itu dengan diam aja ini? Nah, pripun itu, Pak? Apakah kelak kalau dia jadi pemenang Pilpres tahun depan, rakyat bebas mencaci maki panjenengan itu? Kan ya enggak toh. Ataukah sebagai ketua umum Gerindra seandainya dipisui, ya meneng wae. Wah, coba zaman Pak Harto dulu hilang itu. Nah, bagi teman-teman Gerindra ini Pak, teman-teman Gerindra ini, atau relawannya Pak Prabowo, atau relawannya Pak Jokowi yang sekarang nyebrang ke Pak Prabowo itu, sekalian aja itu. Kalian pasti nggak mikir lah itu. Mesti orang mikir. Mesti mau aku jadi suah, aku marah kalau Pak Presiden itu dihina, neng meneng wae, ora kacek, nggak ada gunanya tuh. Pasti nggak mikir lah itu. Wong itu memang tidak melukai sedikit pun nurani kalian itu. Ini bukan soal Pak Jokowi. Ini juga bukan soal PDIP. Ini soal kepala negara kita. Presiden kita, ini pemimpin kita. Junjungan kita. Pemimpin tertinggi Indonesia. Dan ungkapan Pak Rocky jelas-jelas perilaku yang seharusnya tidak ada di bumi Nusantara tercinta gini. Wah, ini Om Begawan marah ini. Tapi ya tetap ketawa. Bila kedua orang tua kita misalnya, atau salah satu orang tua Bung Rocky masih hidup, pasti menyesal loh. Anaknya mengucapkan kata-kata seperti itu. Masuk presiden dipisui, dionek-onek gini. Waduh, parah ini. Ada yang tahu siapa saudara kandungnya? Tanyain saja, apa komentarnya ini? Ini monggo. Ini pasti ya tidak setuju itu, pasti jawab begini. Ah, wes wong edian tenan ya. Ora usah diurus wae nih, mesti gitu. Maksud Jawanya itu. Itu prediksi atau perkiraan saya ini menurut Begawan. Lah di keluarganya bisa jadi memang troublemaker ini. Ini mungkin sehingga sudah tidak diperhatikan. Lah bagaimana dengan Pak Anies? Jangan harap dia akan berempati ya, pasti malah mungkin seneng loh. Apalagi peduli, apalagi membela. Tidak ada kamusnya untuk Pak Anies membela Pak Jokowi. Malah kemungkinan ini penilaian pribadi loh ya, ini tidak dikaitkan. Nyuwun sewu loh nih, kemungkinan berharap makin banyak yang mencaci maki Pak Jokowi ini. Mungkin ini. Ya mana tuh suara Nasdem yang katanya mendukung Pak Jokowi? Beliau dihina dicaci maki, diem aja. Wah, ini Pak Anies ini kalau Pak Anies masih jadi gubernur misalnya, bisa banyak kemudian mencaci maki Pak Anies itu. Nah, bisa membayangkan tidak? Kasus ini kalau dibiarkan, kemudian para pendukung masing-masing capres membuat video turut mencaci maki capres lain, pendukungnya Anies mencaci pendukungnya Pak Prabowo atau Pak Ganjar, rame itu, atau sebaliknya itu. Lah gimana? Nyatakan bahwa perilaku Rocky Gerung itu bukan kelakuan manusia. Ini harusnya seperti itu. Ucapan kotor yang dilontarkan itu bukan tradisi bangsa kita ini. Apalagi ajaran agama kita. Supaya tidak ditiru dan kemudian memenuhi mensos
medsos kita dengan sumpah serta caci maki. Nah, rusak negara kita ini. Ketimuran kita ini jadi rusak kalau ini dibiarkan ini. Kita harus semakin mencintai keluarga presiden. Ini bukan masalah Pak Jokowi atau siapa. Waktu tahu komentarnya Mas Gibran tuh, itu Gibran juga, ini Gibran benar ini. Beliau bilang, malah gini, aku kurang ngerti ya. Nah itulah jawabannya Gibran itu. Meskipun dia juga sudah baca itu, tapi jawabannya gitu. Weh santai baik, gitu jawabannya. Malah betapa luar biasanya keluarga presiden kita ini nih. Ini menjadi contoh kita. Mestinya kita beruntung dikaruniai pemimpin serta keluarga pemimpin nan penuh keteladanan. Nah seperti kata pembuka tadi itu. Mereka itu mungkin manusia-manusia istimewa yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang diturunkan Tuhan ke negara yang memang benar-benar istimewa. Seperti Indonesia yang indah ini. Lah itu kalau ada orang bilang seperti yang dikatakan Rocky ke bapak saya, atau lurah saya, atau saudara saya, wah, parani itu. Nah, perlu ketaki itu. Sak marme. Nah, timbang nunggu polisi malah orang dangdang. Itu ya, ini pesan Begawan untuk semua masyarakat supaya masyarakat paham bahwa hukum harus ditindaklanjuti dan semua sama di depan hukum. Itu ya, ini dari Begawan ini. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya, tetap di Ngompol Ngopini Politik. Sampai jumpa, salam Begawan.